Sahabat bagi-bagi, langkah Presiden Indonesia Jokowi, semakin ringan menuju kursi Sekretaris Jenderal Sekjen PBB, menggantikan Antonio Guterres yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2026. Dalam pemilihan Sekjen PBB, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, menjadi faktor penentu. Langkah ringan Jokowi menuju Sekjen PBB, setidaknya dari kepercayaan dunia, termasuk 5 anggota Dewan Keamanan untuk menjadi ketua presidensi G20 di Bali. Hal itu menjadi kekuatan terbesar Indonesia, karena negara-negara pemilik hak veto, seperti China, Perancis, Rusia, sudah menyuarakan dukungannya kepada Jokowi, untuk menjadi Sekjen PBB di tahun 2026 nanti. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat tentang hal tersebut? Mari kita bahas dari hal pertama dahulu. Sahabat bagi-bagi, ketika Jokowi menjadi mediator antara Ukraina dan Rusia, masyarakat internasional memuji keberanian Jokowi, berada di tengah pertempuran untuk kepentingan dunia, khusus Eropa yang terkena dampak langsung. Perang Ukraina, sesungguhnya membelah dua kekuatan di Dewan Keamanan PBB, yaitu Inggris, Amerika, dan Perancis. Sementara di sisi lain China bersama Rusia. Pengamat asing menilai, Jokowi adalah sosok yang paling tepat berada di antara dua kekuatan tersebut, sebagai Sekjen PBB. Beberapa media seperti Reuters, bahkan menyebut Jokowi sosok yang diterima, di antara dua kubu di Dewan Keamanan, dan disegani negara-negara Timur Tengah, dan juga dihormati banyak negara, di kawasan Asia Pasifik dan pemimpin ASEAN. Sahabat bagi-bagi, Jokowi menjadi harapan dunia internasional, sosok yang mampu bersikap tegas, dan independen, berada di atas semua kepentingan bangsa. Saat masa pemerintahan dirinya berakhir 2024, apakah Jokowi akan jadi pengangguran? Jawabannya tentu saja tidak. Ia dipercaya sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group, atau GCRG. Sekjen PBB, Antonio Guterres, membentuk GCRG beranggota 5 orang, dan meminta Jokowi hadir sebagai anggota bukan mewakili negara. Dalam website PBB, disebut jika Champions Group beranggotakan pemimpin politik, untuk melakukan koordinasi mengatasi krisis pangan energi, dan keuangan dunia. Kelak usai Pilpres 2024, Jokowi akan berkeliling dunia, menjalankan tugasnya sebagai anggota GCRG, sekaligus mempersiapkan diri menjelang pemilihan Sekjen PBB, di akhir tahun 2026 yang semakin terbuka lebar. Sahabat bagi-bagi, dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Presiden, mendapatkan dukungan kuat dari Rusia, China, Inggris dan Perancis, kecuali Amerika Serikat yang masih belum memberikan tanggapannya, terkait pencalonan Presiden Jokowi menjadi Sekjen PBB. Hubungan pemimpin kelima negara tersebut, yang menjadikan potensi, bahwa hal tersebut menjadikan Sekjen PBB, sudah terlihat jelas, dalam keakraban mereka akhir-akhir ini. Yaitu seperti yang sudah diketahui, Rishi Sunak, yang merupakan Perdana Menteri baru Inggris, diajak oleh Jokowi untuk melanjutkan kemitraan Indonesia dan Inggris, serta mengajak untuk promosi perdamaian dunia, termasuk untuk hubungan baik mereka. Selanjutnya, diketahui, Presiden Jokowi juga mempunyai hubungan yang sangat baik, dengan pemimpin Perancis, di mana, Presiden Jokowi dan Presiden Macron adalah dua sahabat yang saling menghormati. Hal ini ditunjukkan dengan sikap keduanya, ketika bertemu di berbagai event internasional, seperti KTT G20 Italia, dan KTT G7 kemarin, di mana Macron dan Jokowi selalu berpelukan dengan hangat. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya dengan hubungan Perancis dan Inggris saja, tentu saja hubungan Rusia dan China, yang menjalin kasih sayang, kepada negara kita Indonesia. Di mana negara paman Xi Jinping ini, adalah negara sahabat sekaligus rekan bisnis terbesar Indonesia. China memiliki banyak kepentingan di Indonesia, bukan hanya sekedar bisnis, tapi posisi Indonesia sebagai salah satu negara sahabat di kawasan Asia Tenggara. Menjadi kunci penting bagi China untuk menghadapi dominasi Barat yang dipimpin AS dan Australia. Rusia sendiri sudah jelas akan langsung memilih Presiden Jokowi, sebagai calon Sekretaris Jenderal PBB, ketimbang calon-calon dari negara rivalnya, seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat. Bahkan dalam kunjungan Presiden Jokowi bulan lalu itu, Putin menunjukkan kemesraan yang sangat hangat antara dirinya dengan Jokowi.
Bahkan terlihat melakukan pertemuan dengan hanya terpisah meja kecil, berbeda saat Putin menemui para pemimpin Eropa yang menggunakan meja panjang saat melakukan dialognya. Hubungan Rusia dan Indonesia dipastikan lebih baik daripada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana dengan sikap AS soal hal ini? Para pengamat internasional menilai, Amerika Serikat pasti akan menolak seluruh kandidat sekjen PBB yang didukung oleh Rusia dan China. Akan tetapi, posisi AS akan menjadi sulit jika Inggris dan Perancis ikut-ikutan mendukung Presiden Jokowi. Bisa dikatakan AS memang menjadi penentu siapa yang akan dilantik menjadi sekjen PBB di tahun 2026. Keputusan AS juga akan sangat dipengaruhi dengan hasil pertemuan G20 di Bali nanti, di mana Amerika akan melihat keberpihakan atau seberapa netral Indonesia terkait konflik antara Rusia dan negara-negara barat yang mendukung Ukraina. Sahabat bagi-bagi, jika pemilik hak veto seperti China, Rusia, dan Perancis mendukung Indonesia, hal itu menjadi kekalahan AS dalam menyerukan penolakan hal tersebut, yang dimana Jokowi akan dilantik menjadi sekjen PBB di tahun 2026 nanti. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka!